say I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marni Sarlina Tobe sebagai mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah Bekasi, Jawa Barat. Di video ini saya akan memaparkan materi mengenai keterampilan berbicara untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia sesi 9. Dalam Bahasa Indonesia, keterampilan dibagi menjadi 4. Keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan mendengarkan, dan keterampilan berbicara. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah keterampilan berbicara. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara merupakan berkata, bercakap, berbahasa, dan melahirkan pendapat dengan perkataan tulisan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Dijargo, tarigan berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan pada orang lain. Berbicara sendiri pun memiliki tujuan. Tujuan dari berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan pembicara kepada pendengar. Akan tetapi, tujuan berbicara sebetulnya tidak hanya sebatas memberi informasi, tetapi ada beberapa tujuan ini yang akan saya sampaikan. Tujuan yang pertama ialah tujuan sosial, tujuan yang kedua adalah tujuan ekspresif, tujuan yang ketiga adalah ritual, dan yang terakhir tujuan instrumental. Tujuan-tujuan berbicara dengan menitik beratkan pada efek pembicaraan, yaitu berbicara dengan tujuan meyakinkan pendengar. Dan yang kedua, berbicara dengan mempengaruhi pendengar dengan cara pembentukan tanggapan, penguatan tanggapan, perubahan tanggapan. Lalu, berbicara dengan tujuan memperluas wawasan pendengar, berbicara dengan tujuan memberi gambaran tentang suatu objek, berbicara tujuan menyampaikan pesan tersirat. Di samping itu, kegiatan berbicara dikelompokkan dalam beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan situasi pembicara. Berdasarkan situasi pembicara dibagi menjadi 2, yaitu berbicara formal dan berbicara non-formal. Yang kedua, berdasarkan keterlibatan. Yang pelaku pembicara yaitu berbicara individual dan berbicara kelompok. Dan yang ketiga, berdasarkan alur pembicaraan, yaitu monologis dan berbicara monologis dan berbicara dialogis. Dalam kehidupan sehari-hari, tampaknya kegiatan berbicara yang digunakan adalah berbicara non-formal. Situasi berbicara non-formal tidak seketat berbicara non-formal jika berbicara formal. Jika berbicara formal dibatasi ruang dan waktu. Sedangkan berbicara non-formal, situasi dalam berbicara non-formal tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kegiatan berbicara dapat dilangsungkan tanpa harus ada persiapan sebelumnya. Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa dapat juga dikaitkan dengan kemampuan berbahasa lainnya, yaitu yang pertama, hubungan berbicara dengan menyimak. Contoh, seorang anak belajar berbicara dimulai dengan menyimak, terjadinya pergantian peran antara penyimak dan pembicara. Kemampuan berbicara dijadikan tolak ukur kemampuan menyimak. Berbicara juga dapat dijadikan untuk reproduksi dengan proses menyimak. Dan yang kedua, hubungan berbicara dengan membaca, yaitu berbicara dapat dijadikan reproduksi dari proses pembaca. Pada orang dewasa, peningkatan kemampuan berbicara dapat dilakukan melalui proses membaca. Membaca dapat menjadi sarana efektif dalam memadu kegiatan berbicara.
Yang ketiga, hubungan berbicara dengan menulis. Kemampuan menulis dapat dijadikan sebagai sarana pendukung bagi kemampuan berbicara. Menulis sangat diperlukan dalam kegiatan berbicara dialog. Secara umum, berbicara merupakan proses penunjangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Ujaran-ujaran yang muncul merupakan perwujudan dari gagasan yang sebelumnya berada pada tatanan ide. Ada beberapa hal yang perlu diungkapkan berkaitan dengan batasan berbicara, yaitu yang pertama, berbicara merupakan ekspresi diri. Yang kedua, berbicara merupakan kemampuan mental motorik. Dan yang ketiga, berbicara merupakan proses simbolik. Yang keempat, berbicara dalam konteks ruang dan waktu. Yang kelima, berbicara merupakan keterampilan berbahasa produktif. Ada beberapa prinsip umum yang mendasari kegiatan-kegiatan berbicara, yaitu yang pertama, membutuhkan paling sedikit 2 orang dengan ketentuan. Pembicara dapat dilakukan dalam kerangka komunikasi. Dan yang kedua, pembicara dialog misalnya dengan membaca puisi atau merekam suatu pidato. Yang ketiga, merupakan suatu pertukaran peran antara pembicara dan pendengar. Yang keempat, berhubungan dengan masa kini. Penggunaan bahasa lisan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah pelafalan, intonasi, pilihan kata atau diksi, struktur kata dan kalimat, sistematika pembicaraan, isi pembicaraan, cara memulai dan mengakhiri sebuah pembicaraan, serta penampilan atau gerak-gerik seseorang, dan yang terakhir adalah penguasaan diri dalam berbicara. Lalu apa sih keterampilan berbicara itu? Nah, keterampilan berbicara adalah keterampilan yang sangat penting untuk berkomunikasi. Komunikasi dapat berlangsung secara baik dan benar sesuai dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dengan menggunakan bahasa. Sedangkan hakikat bahasa adalah sebuah ucapan. Kita sudah membahas pengertian berbicara, tujuan-tujuan berbicara, dan faktor apa saja yang melibatkan dalam berbicara. Lalu bagaimana cara kita melatih keterampilan berbicara kita? Kita dapat melatih keterampilan berbicara kita dengan mengikuti forum-forum dan seminar. Karena dengan itu, mengikuti forum-forum dan seminar, kita dapat melatih kemampuan berbicara di depan umum. Selain itu, kedua kegiatan dapat dilakukan untuk melatih kemampuan kita dalam mempertahankan pendapat kita di depan umum. Karena dalam mengikuti kegiatan itu, kemungkinan besar kita akan berhadapan dengan pihak-pihak yang memiliki pendapat yang sama maupun bertentangan dengan pendapat kita yang kita miliki. Dan hal apa saja yang harus dikuasai oleh seseorang agar memiliki keterampilan berbicara yang baik dan benar. Ada 6 hal yang harus dikuasai seseorang agar memiliki keterampilan yang baik dan benar dalam forum-forum diskusi dan seminar. Yang pertama, yaitu dengan kemampuan untuk berbicara di depan umum. Yang kedua, kemampuan untuk menarik perhatian orang lain. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menggunakan bahasa tubuh yang baik dan benar. Yang keempat, kemampuan untuk menyajikan data-data pendukung yang dapat diverifikasi kebenarannya. Dan yang kelima, kemampuan untuk mendukung atau menyanggah pendapat orang lain dengan menggunakan kata bukan sekedar opini. Dan yang terakhir, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa yang sopan dan santun selama forum berjalan. Keenam, kemampuan ini sangat dikuasai dalam sebuah forum, baik itu dalam diskusi maupun seminar. Karena menyampaikan pendapat bukan satu-satunya hal yang penting jika ingin berpendapat kita dianggap benar tanpa peduli cara penyampaiannya.
Dengan menyampaikan pemikiran dengan cara yang baik, sopan dan santun, kita dapat menunjukkan kualitas kita sebagai seorang pribadi yang baik dan benar. Sekian penyampaian materi saya mengenai keterampilan berbicara dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi saya. Terima kasih.